Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil qira'atana wa dirasatana al-fiqh min kitab Al-Jadabil Al-Fiqhiyah lil masail al-khilafiyah min kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid di Syekh Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an mazilna fi kitab at-taharah, ya, fi al-juz' al-awwal. Kita masih di kitab at-taharah di bagian atau di jilid yang pertama. Taib. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan atau kasus yang ke-20, ya. Kasus yang ke-21, kasus yang ke-21 yaitu hukmul mashi 'alal khuffain. Hukum mengusap kedua khuf. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu beberapa hal yang berkaitan dengan al-mashu 'alal khuffain ini. Apa yang dimaksud dengan al-mashu, apa yang dimaksud dengan khuffain, ya, kemudian apa dalil pensyariatannya dan seterusnya. Nah, itu dulu sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya. Taib. Kita mulai al-mashu 'alal khuffain, ta'rifun 'anil mashi 'alal khuffain. Apa itu al-mashu 'alal khuffain? Mengusap kedua khuf, definisinya apa? Al-masah itu maknanya adalah imrarul yadi 'ala syai', ya, memperjalankan tangan di atas sesuatu, ya, bahasa kita mengusap, ya, itu al-masah. Jadi dalam, ya, kitab fikih itu ada istilah al-masah artinya mengusap, ada al-ghusl itu membasuh, ada ar-rasyu itu memercikkan, ya. Nah, jadi ada macam-macam jenisnya. Nah, ini adalah salah satu, ya, tata cara kita toharoh yaitu al-masah. Ya, ada misalkan dalam wudu, ya, mashur ra'si, ya, di ayat dikatakan wamsahu birusikum. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan al-khuf? Ya, al-khuf, ya, kalau bahasa kita, ya, khuf itu alas kaki, ya. Biasanya dia terbuat dari kulit. Biasanya, bisa juga dia terbuat dari bahan yang lain. Ya, yang jelas dia tidak boleh dari kain. Ya, terbuat dari kulit, dari plastik mungkin kalau ada, ya, atau yang lainnya. Yang jelas dia tidak bisa menyerap air. Dia menghalangi sampainya air ke kaki kita. Nah, khuf itu, ya, bedanya dengan sandal, ya, dia itu harus menutupi minimal sampai di mata kaki. Nah, jadi mata kaki tertutupi ke atas. Ya, kalau antum pernah lihat, ya, apa namanya, alas kakinya orang-orang zaman dulu, ya, itu kebanyakan khuf itu karena dari kulit. Kalau zaman sekarang mungkin sepatu pantofel itu masuk kategori kategori khuf. Ya, kalau sneaker gimana? Ya, sneaker ya bisa termasuk bisa tidak, tergantung kepada dia menghalangi air atau tidak, ya, kemudian nanti ada celah apa tidak gitu. Ya, kalau misalkan sendal Crocs itu ya, itu nggak masuk. Ya, kenapa? Ya, karena meskipun menghalangi air tapi ada lubang-lubangnya, ya. Kan kaki itu kelihatan di situ. Nah, dan mata kaki biasanya nggak ketutup kalau pakai Crocs itu. Taib, itu khuf, ya. Ya, di sini dikatakan as-satiru lil ka'bain. Syaratnya adalah dia harus menutupi kedua mata kaki. Fa'aksar, ya, minimal itu ya. Ya, semakin atas ya semakin boleh untuk diusap, ya. Min jildin wa nahwihi, ya, bisa berbentuk jild, ya, berbentuk apa namanya, kulit, bisa juga dari selain kulit. Baik. Maka kalau kita setelah kita tahu apa itu al-massa, apa itu al-khuf, maka kita gabung dua definisinya. Ya, ta'riful masyi al-khuf secara istilah adalah imrarul yadil mablulati bil ma'
ala syai'is satir, mengusapkan tangan yang basah dengan air, al-mablulah artinya basah, ya, ya, yang basah dengan air, ya, itu al-mablulah, ala syai'is satir, kepada sesuatu yang satir. Satir artinya menutupi, menutupi kedua mata kaki maksudnya. Baik. Itu definisinya. Jadi memperjalankan tangan yang basah, bukan nuangin air di atas huf ya. Jadi kita basahi tangan dulu, kemudian usap di atas huf. Bukan berarti kita ambil air ditangkup, ya, kemudian kita tuangkan ke atas huf. Tidak. Jadi tangan cukup dibasahi saja. Baik. Poin yang kedua, dalilu masyru'iyatil masyi alal khufain. Apa dalil pensyariatan al-masyu alal khufain? Yaitu hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, lamma arada an yanzi'a khuffain Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaghsila rijlaihi fi wudu'ihi. Nah, itu Al-Mughirah bin Syu'bah tatkala beliau hendak melepas kedua khufnya Nabi. Ya, Nabi hendak wudu, maka Mughirah, ya, berinisiatif untuk membuka kedua khufnya Nabi agar bisa membasuh kedua kaki Nabi. Maka kata Nabi apa? Da'huma, bimana utrukhuma, ya, biarkan keduanya, maksudnya khuf itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku ya menggunakannya, memasukkannya kedua khuf tadi tahiratain, dalam keadaan suci. Artinya saya wudu dulu kemudian saya pakai khuf kemarin gitu misalkan. Masaha alaihima, maka kemudian Nabi pun mengusap kedua khufnya. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam pembahasan tentang al-mashu alal khufain, muttafaqun alaih, rawal Bukhari wa Muslim. Wa ajma'a ulama'u ahli sunnati ala jawazihi. Dan ini adalah termasuk permasalahan yang disepakati ijma' para ulama ahli sunnah tentang bolehnya mengusap khuf. Wa nukila an sab'ina minas sahabah, dinukilkan dari 70 sahabat, berarti mutawatir ini. Ya. Ya, jadi mutawatir yang namanya mengusap khuf ini, syariat mengusap khuf ini. Nah, jadi nggak ada keraguan akan bolehnya, gitu ya. Ya, nggak ada keraguan akan bolehnya. Nah, bahkan kata para ulama, al-maswal kasus ini, al-maswal al-khufain ini, dia memang ranahnya fikih. Tapi ya, karena saking banyaknya ulama ahlus sunnah yang menyepakati kebolehannya, maka sampai-sampai permasalahan ini dijadikan sebagai permasalahan dalam ranah akidah juga. Jadi ini kasus fikih, tapi masuk ke dalam konteks akidah juga. Kenapa? Karena yang menyelisihi, ya, atau yang mengatakan tidak bolehnya mengusap khuf itu hanyalah orang-orang yang bukan ahlus sunnah. Ya, dari golongan Syiah misalkan, mereka mengatakan ya nggak ada itu namanya al-maswal al-khufain. Ya. Nah, jadi permasalahan ini meskipun kasus fikih bisa digunakan sebagai barometer untuk mengukur ahlus sunnah atau tidaknya seseorang atau sekelompok orang. Ya. Ya, kalau ada orang ngaku diri ahlus sunnah tapi dia nggak mengakui adanya al-mashu alal khufain, yang tidak mengakui bolehnya al-mashu alal khufain, ya bukan ahlus sunnah. Ya, jadikan sebagai tolok ukur sama para sahabat, sama para ulama. Nah, ya, jadi ini kasus fikih, uniknya dia masuk ke pembahasan akidah juga. Jadi dalam kitab akidah antum mendapat ini, tentu di situ sudut pandangnya beda ya. Kalau di kitab fikih ya tentang tata caranya, hukum-hukumnya. Nah, baik. Kemudian apa hukum al-mashu alal khufain secara ringkas? Mashu khufain rukhsah. Ya, dia merupakan bentuk keringanan. Jadi ibadah itu kan ada dua, rukhsah dan azimah. Azimah itu asalnya. Misalkan salat duhur, azimahnya 4 rakaat. Rukhsahnya ketika safar jadi 2 rakaat. Gitu ya. Maka mashu alal khufain, ya, al-mashu alal khufain ini rukhsah. Ya, ini rukhsah. Azimahnya apa? Azimahnya ya wudhu seperti biasa, membasuh kaki seperti biasa. Ya. Nah, jadi ini adalah rukhsah. Wal mashu liman labisahuma afdal. Nah, perlu dipahami ini, harus digarisbawahi ini. Ya.
Meskipun ketika safar kita mampu untuk melepas sepatu, nggak memberatkan, nggak merepotkan kita, ya, tetap ya membasuh lebih utama, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi meskipun ya tidak masalah kita membuka khuf, ya, tapi mengusapnya itu lebih baik, ya, ketika safar. Wa fihi mukhalafatun li ahlil bid'ah. Ini juga bentuk penyelisihan kita kepada ahlul bid'ah. Wa rahmatun bil ummah. Ini bentuk juga bentuk keringanan bagi umat. Ya, wa taisiran alal muslimin, dan bentuk kemudahan bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian sifatnya bagaimana? Maksudnya kaifiyah, ya. Kalau dikatakan sifat itu maksudnya kaifiyah. Sifatus salah maksudnya kaifiyahnya. Ya, yada'u yadahu ala ya maqdamihi, ya asabi'a rijlihi, ya. Dia meletakkan tangannya di atas bagian depan dari jari-jari kakinya. Jadi mulai dari ujung jari. Summa yamsahu ila saqihi, kemudian naik, ya, mengusap ke atas betis. Nah, ya, mengusap ke arah betis gitu ya. Jadi nggak sampai betis, maksudnya ya sampai di atas mata kaki sedikit. Wajibu masu aksar a'lal khuf wala yujzi'u masu asfalihi wa aqibihi. Dan wajib mengusap lebih banyak dari bagian khuf, ya, bagian atas khuf. Jadi sepatu itu bagian atasnya yang diusap. Dan tidak boleh mengusap bagian bawahnya. Ya, nyentuh tanah itu nggak diusap ya. Ya, wa aqibihi, bagian belakang khuf juga nggak diusap. Yang diusap itu hanyalah bagian punggungnya khuf itu, bagian atasnya itu. Yang biasanya kalau sepatu tempat ikat, tempat masukin tali sepatunya gitu. Nah, itu yang diusap. Nah, taib. Qala Ali radhiyallahu anhu fil mashi 'alal khufain. Ya, tadi kita katakan orang-orang Syiah itu menolak adanya al-mas 'alal khufain. Ya, padahal hadis tentang al-mas 'alal khufain diriwayatkan salah satunya oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ironi. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama itu menggunakan ya, logika, ya, akal pikiran maksudnya, lakana asfalul khufi aula bil massi min a'lah. Tentu secara logika bagian bawah khuf itu yang lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Kan yang nyentuh tanah bagian bawahnya, yang kotor bagian bawahnya. Harusnya ya bagian bawah yang diusap. Ya, tapi karena agama ini tidak menggunakan logika, agama ini dibangun di atas dalil, di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan di atas akal, logika, retorika seseorang. Ya, nah, ya, maka yang diusap justru adalah bagian atasnya. Waqad ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai. Ya, kata Ali, aku sungguh pernah melihat Nabi mengusap di atas punggung, mengusap atas punggung kedua khufnya. Rawahu Abu Dawud. Nah, ya, jadi ya kadang permasalahan ini jadikan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, kadang juga orang pakai dalil apa namanya, ketika kita kentut misalkan, ya, batal wudhu kita. Ya, yang kita lakukan adalah berwudhu kembali, bukan membasuh ya bagian ya dubur. Ya, ya, logikanya kan harusnya itu yang dibasuh kan. Nah, taib. Ini dia ya mukaddimahnya. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang disepakati. Nah, kalau ini kita nggak bahas ya. Ya, karena kitab Jadawil ini kan fokusnya pada masail al-khilafiyah, masalah-masalah yang diperselisihkan. Nah, kalau masalah-masalah yang 5 ini kesepakatan para ulama ahli fikih. Yang pertama, kesepakatan mereka ala jawazil masyi alal khufain, yaitu bolehnya mengusap khuf. Ini sepakat. Nah, kemudian ittafaqu ala jawazil masyi alal khufis sahih. Ya, kesepakatan para ulama akan bolehnya mengusap khuf as-sahih, ya, bagi orang yang sehat. Ya.
Ya, jadi maksudnya ya kalau nggak mempersyaratkan harus sakit gitu loh. Ya, kalau sakit nggak bisa pakai air kan juga boleh mengusap hub ya. Oh, itu sepakat kita. Orang yang sakit juga boleh, orang yang sehat juga boleh. Ya, kalau lagi safar misalkan atau sebab-sebabnya memperbolehkan dia untuk mengusap hub. Nah, ya, jadi kalau lagi ya safar ataupun dia lagi mukim ya, dia lagi mukim tapi dia ya pengen mengusap hub ya nggak masalah. Ya, nggak harus orang itu sakit. Kemudian yang ketiga, ajma'u ala anna min syartil masyi 'alal khufain an takuna ar-rijlani tahirataini bi tuhuril wudu. Ya, sepakat para ulama bahwasanya syarat mengusap khuf itu adalah kedua kaki itu harus dalam keadaan suci, ya, yaitu dengan berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum antum pakai khuf, ya antum wudu dulu, baru boleh diusap. Yang keempat, kulluhum ajma'u ala anna man labisa ahada khuffaihi qabla ghuslir rijlil ukhra thumma naza khuffal awwal ba'da ghuslir rijlil thaniyah thumma labisaha annahu yajuzu lahul masu 'alal khuffain. Para ulama juga sepakat akan bolehnya ya bagi orang yang ya memakai salah satu dari kedua khufnya. Ya, dia cuma pakai satu. Qabla ghuslir rijlil ukhra, sebelum dia membasuh kaki yang lain. Tsumma nazal khufal awal badal ghusli rijli tsaniyah. Kemudian dia copot ya khufnya yang pertama itu. Ya, setelah dia membasuh kakinya yang kedua. Kemudian dia pakai. Artinya nggak sekaligus dicopot tapi satu persatu gitu. Nah, yang seperti ini tetap hukumnya juga boleh mengusap atas kedua khufnya. Kenapa ya? Karena memang al-mashu alal khufain ini kan rukhsah, keringanan. Jadi ya, dalam masalah ini ada keluasan gitu. Lebih condong kepada sisi boleh. Nah, kemudian yang kelima, ajma'u ala anna nawaqidh taharatil mashi alal khufain hiya nawaqidul wudu bi'ainiha. Nah, ya para ulama sepakat bahwasanya pembatal ya dari mengusap khuf itu adalah pembatal yang sama yang membatalkan wudu. Jadi apa yang membatalkan wudu itulah yang membatalkan al-mashu alal khuffain. Taib. Ini dia 5 permasalahan yang disepakati dalam kasus al-mashu alal khuffain. Taib. Kemudian di sini nanti kita akan bahas ada 9 kasus insyaallah taala yang berkaitan dengan al-mashu alal khuffain ini. Ada 9 kasus. Kasus yang pertama itu hukumnya, hukum al-mashu alal khuffain, kemudian nanti kasus yang kedua itu ya tahdid maudhi'il mahal, ya, bagian mana saja yang harus diusap, ya, batasan usapan itu sampai mana. Kemudian apa hukum mengusap kedua kaus kaki? Apakah sama dengan al-khuffain? Ya, bagaimana dengan ya sepatu yang ya sobek? Ya, kemudian kapan batas waktunya? Ya, sampai kapan boleh mengusap khuf itu? Ya, kemudian juga membahas ya kalau orang sudah basuh kakinya kemudian pakai khufnya, ya, apakah dia menyempurnakan wudhu lebih baik atau dia cukup mengusap saja? Mana lebih afdol gitu. Ya, kemudian apa hukumnya ya melepas salah satu dari kedua khuf dan membasuh kaki ya. Nah, kemudian nanti apakah mencabut atau melepas khuf itu akan ya membatalkan yang namanya al-mashu itu ya atau apakah membatalkan wudhu. Nah, itu yang akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan pertemuan ya, hari ini dan pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, sekarang kita masuk ke al-masail al-khilafiyah, hukmu al-mashi alal khuffain, ya, hukum mengusap kedua khuf. Baik, permasalahan yang ke-21. Ya, kasus yang ke-21 tentang hukum mengusap kedua khuf. Nah, ya, jadi ini kasus yang ke-21. Al-mas alal khuffain. Tahrir mahallul khilaf, ittafaqu ala wujubi ghuslir rijlil maksyufati fil wudu wa ikhtalafu bi hukmi masir rijlil mastura bi khuffin aw jawrabin wa nahwihi ala thalathati aqwal. Nah, para fuqaha ya, dari 4 mazhab itu mereka sepakat akan wajibnya membasuh kaki ya yang terbuka ketika wudu. Maksudnya dia nggak pakai sepatu ya, nggak pakai khuf.
Nah, yang dijadikan perselisihan adalah hukum membasuh kaki yang tertutup ya dengan hub atau kos kaki. Ada tiga pendapat. Ya, pendapat yang pertama, pendapat jumhur mengatakan mashul khufi jaizun bi itlaq. Ya, perhatikan kata bi itlaq di situ. Itlaq artinya mutlak boleh dalam kondisi apapun. Ya, mengusap khuf itu boleh dalam kondisi apapun. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, riwayat dari Imam Malik, salah satu dari dua riwayat dari Imam Malik, al-masu alal khufi fis safar yajuz dunal hadar. Imam Malik enggak mengatakan enggak boleh, tapi beliau mengatakan ya kalau safar, sedang kondisi safar boleh, ya. Kondisi safar boleh, tapi kalau kondisi hadar, hadar itu mukim ya. Kalau kondisi mukim enggak boleh. Ya, jadi ada salah satu riwayat dari Imam Malik yang mengatakan bahwasanya beliau mengatakan mengusap khuf ketika safar itu boleh, tapi kalau sedang tidak safar atau mukim maka tidak boleh. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga masih dari pendapat Imam Malik, ya, riwayat yang kedua dari Imam Malik dan riwayat ini diingkari oleh mayoritas Malikiyah, ulama-ulama Maliki mengingkari hal ini. Ya, jadi masih perlu diteliti keabsahan penisbatannya kepada Imam Malik. La yajuzul mashu 'alal khufi mutlaqan. Ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan jaiz mutlaqan, ini mengatakan ya ghairu jaiz mutlaqan. Taib. Ya, sebenarnya dari tiga khilaf ini saja sudah bisa kita lihat ya jelas jumhur lah yang ambil kita ya ambil pendapatnya di sini. Taib. Sababul khilaf ma yudhannu min mu'aradati ayatil wudu'il warid fiha ya, al-warid fiha al-amru bi ghuslil arjul lil athar allati waradat fil masih ma'a ta'akhuri ayatil wudu'. Jadi sebab khilaf dalam masalah ini kok bisa ada riwayat dari Imam Malik mengatakan ya hanya boleh ketika safar saja. Ma yudhannu min mu'aradah ya, yaitu ya zon mereka berkaitan tentang adanya kontradiksi antara ayat wudhu dengan asar-asar tentang mengusap ya. Mu'arodoh itu artinya ya, apa namanya kontradiksi ya secara zahirnya tentunya ya tidak ada kontradiksi di situ secara zahirnya. Nah, secara zahirnya ada kontradiksi di situ ya mereka mengatakan begitu. Kontradiksi apa ya? Ya kontradiksi antara ayat wudhu dengan asar ya, dengan asar-asar tentang mengusap kedua khuf. Nah, ayat wudhu yang di dalamnya berisi perintah membasuh kaki itu mereka katakan atau mereka sangkakan kontradiksi dengan asar-asar yang mengatakan mengusap. Ya, untuk perhatikan di situ. Ada dua. Ya, kalau pada ayat wudhu dikatakan gusel, ya, ya, kalau pada asar-asar dikatakan masah. Ya, sedangkan yang datang belakangan itu ada ayat wudhu. Ya, yang datang belakangan itu adalah ayat wudhu. Berarti seharusnya ya gusel yang diutamakan daripada al-masah gitu. Ya, taib. Nah, sekarang kita lihat dalil masing-masing. Antum paham ya sebab khilafnya ya? Paham nggak nih sebab khilafnya? Nah, taib. Jadi mereka menyangka adanya kontradiksi itu antara ya ayat wudhu dengan asar-asar. Asar-asar maksudnya ya hadis-hadis ya, tentang al-mashu alal khufain atau al-mashu alal rijal. Baik. Dalil dari jumhur yang mengatakan bahwasanya al-mashu alal khufain itu jaizun mutlaqan adalah hadis Jarir di antaranya ya. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal khufain faqila lahu inna madzalika qabla nuzulil maidah. Ya, faqala ma aslamtu illa ba'da nuzulil maidah muttafaqun fal hadis nasun ala jawazil mashi wa annahu mutaakhirun an ayatil maidah. Hadis Jarir ini justru membantah itu ya. Ya, dikatakan sebaliknya. Taib. Ya, disebutkan bahwasanya ya, nggak apa-apa antum ngomong, nggak masuk suara. Ya, nyalakan aja mikrofon.
Nah, jadi di hadis Jarir disebutkan bahwasanya beliau melihat Nabi SAW mengusap kedua khuf. Ya, kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku melihat Nabi mengusap khuf itu sebelum turunnya ayat Al-Maidah. Ya, karena tidaklah aku masuk Islam kecuali setelah turunnya ayat Maidah. Muttafaqun. Maka berarti hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya eh, nas tentang mengusap khuf itu mutaakhir dari ayat Al-Maidah, ya. Mutaakhir dari ayat Maidah. Ayatnya datang belakangan berarti gitu. Baik. Nah, jadi dalil dari hadis Jarir ini bisa kita simpulkan kalau mengusap khuf itu eh, ya, asar ini ya, dalil hadis Jarir ini mengusap khuf itu mutaakhir daripada ayat Al-Maidah, datang belakangan daripada ayat Al-Maidah. Nah, justru ini ya berbeda dengan yang diyakini oleh ya Imam Malik dalam salah satu riwayat. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, kenapa kok beliau mengatakan ya, al-masu itu boleh pada safar, tidak pada mukim? Ya. Aktsaru al-asar as-sihah al-waridah fi mashi sallallahu alaihi wasallam innama kanat fi safar. Jadi mereka ini ya, Imam Malik ini mengatakan ya, dalil yang dipakai oleh jumhur ketika mengatakan aku melihat Nabi mengusap kedua khufnya itu terjadi ketika Nabi sedang safar gitu. Ya, mereka mengatakan itu terjadi ketika Nabi sedang safar. Nah, as-safar musyirun birrukhsah wat takhfif wal mashu 'alal khufain huwa min babit takhfif fa inna naz'ahu mimma yashukku 'alal musafir. Ya. Nah, jadi safar itu kan mengandung makna keringanan, kemudahan. Yang dibutuhkan orang ketika safar itu ya keringanan, kemudahan. Kenapa? Ya karena safar itu ya adalah hal yang berat, hal yang menyulitkan. Jadi ya butuh adanya keringanan dari syariat di situ. Nah, maka mencopot ya kedua khuf ketika sedang safar itu memberatkan bagi seorang musafir. Nah, dari situ Imam Malik mengatakan, oh berarti al-mashu alal khuf itu hanya pada safar saja, tidak pada mukim. Karena kalau orang lagi mukim nggak berat bagi dia untuk mengusap khuf. Ya, tidak memberatkan gitu. Orang yang sedang mukim tidak butuh rukhsah ini gitu. Nah, itulah kenapa Imam Malik mengatakan hanya boleh ketika safar saja. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, riwayat yang kedua dari Imam Malik juga yang diingkari oleh Aktsarul Malikiyah itu keumuman ayat wudu di surat Al-Maidah ayat 6 fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dikatakan di situ ya wa arjulakum kaki-kaki kalian. Ya, diapakan? Ya, fagsilu. Ya, dikatakan fagsilu. Berarti kan gusel. Ya, ayat ini menasakh asar-asar tentang al-masu alal khuffain. Ya, karena ayat ini kata mereka datang belakangan. Jadi dia membatalkan ayat atau menghapus hukum dari dalil-dalil atau hadis-hadis yang mengatakan bolehnya mengusap ya, kedua khuf. Ya, jelas ya. Nah, jadi ayat ini datang belakangan. Jadi yang datang belakangan itu kan yang menghapus sebelumnya, gitu kan? Ya, gitu maksudnya ya. Jadi ayat ini menghapus hadis-hadis yang datang sebelumnya tentang mengusap khuf. Ya, kalau menurut jumhur itu sebaliknya, ya berdasarkan hadis Jarir itu mereka mengatakan justru ayatnya duluan turun baru kemudian hadisnya, ya, hadis tentang mengusap khuf itu, gitu. Baik. Kemudian yang rajih dalam masalah ini adalah al-qaulul awal jawazul mashi bi itlaq. Itu boleh ya ini ya secara mutlak. Ya, bolehnya mengusap khuf secara mutlak. Bal naqala Ibnul Mundzir ijma' ulama ala jawazihi. Bahkan Ibnul Mundzir sendiri mengatakan boleh ijma' para ulama akan bolehnya mengusap khuf. Nah, kalau dikatakan sudah ijma' berarti kan tidak ada perselisihan di sini. Nah, antum lihat saja tadi ya. Jumhur ya lawannya di situ ada Imam Malik itu pun secara periwayatan saja
nggak secara sharih Imam Malik mengatakan dalam kitab-kitabnya. Ya, itu hanya periwayatan dari murid-murid beliau. Nah, maka Ibnul Munzir sampai berani mengatakan ada ijma dalam masalah ini, gitu ya. Nah, memang kalau kita belajar ijma dalam ilmu ushul fikih kan nggak boleh kita sembarangan mengatakan ada ijma dalam masalah ini. Kita hanya menukilkan ucapan para ulama ya. Ini kaidah ushul fikih ya. Nggak boleh kita sembarangan mengatakan ada ijma dalam masalah ini. Ya, kita ya bentuk adabnya harusnya kita mengatakan ya ulama fulan bin fulan menukilkan adanya ijma dalam masalah ini. Nah, begitu. Ya, jadi jangan kita mengatakan ijma. Ya, kita sudah ya kalau bisa kita mengatakan suatu itu ijma, ya dalilnya apa gitu. Apakah kita sudah pernah nanya orang satu-satu gitu. Nah, wa nukila dzalika an sab'ina minas sahabati radhiyallahu anhu. Ya, bahkan 70 sahabat mengatakan bolehnya mengusap khuf ini. Wala farqa bainal muqimi wal musafir, nggak ada bedanya antara orang yang sedang mukim ataupun orang yang sedang safar. Kalau ada bedanya tentu ya pasti akan ditafrik ya. Dari sekian banyak sahabat itu 70 itu tentu akan ditafrik. Ini sedang safar, ini sedang mukim. Tapi nggak ada tafriknya masalahnya. Berarti boleh untuk mukim maupun musafir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam waqata lil mukim al-masha yawman wa laila. Nah, apalagi ditambah dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW waqata. Waqata artinya memberikan waktu bagi orang yang mukim itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Ya, ya berarti kan jelas di situ Nabi membolehkan mengusap khuf bagi orang yang sedang mukim karena Nabi katakan bagi yang mukim waktu mengusapnya adalah 1 hari 1 malam, gitu ya. Maka ini membatalkan pendapatnya ya Imam Malik ya riwayat dari beliau di situ. Itulah sampai ya mayoritas Malikiyah mengingkari penisbatan riwayat yang kedua itu pendapat yang ketiga di sini. Ya, taib. Ya, karena jelas hadisnya dalam riwayat Muslim, ya. Nabi itu ngasih waktu 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Ya, berarti nggak ada bedanya antara mukim dan musafir. Walaisa bainal ayati wal hadithi ta'arudun. Ya, nggak ada ta'arud di sini, nggak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis-hadis tentang ya, al-mashu al khufain. Fal ghuslu liman la khuffa lahu. Ya, karena di dalam ayat Al-Maidah itu konteksnya adalah azimah, hukum asalnya. Ya, hukum asal dari berwudu itu adalah dengan membasuh kaki. Ya, liman la khuffalahu itu bagi orang yang sedang tidak mengenakan khuf. Nah, warrukhsah lila bisil khuf. Nah, keringanan ini bagi yang mengenakan khuf. Ya, jadi ayat surat Al-Maidah itu bagi orang yang nggak pakai khuf. Hadis-hadis ini yang ya, buat orang yang pakai khuf. Wa yu'ayyiduhu qira'atu wa arjulikum bil khafat. Nah, dan yang menguatkan pendapat ini juga adalah salah satu qiraat ada yang membaca ayat ini dengan wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau dikatakan wa arjulikum bil kasroh berarti kan dia matuknya kepada ru'usi. Ya, kalau ru'usi itu apa? Wamsahu kan? Nah, al-masah berarti kan. Kalau antum baca wa arjula gusel kan? Karena matuknya kepada wujuha gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, jadi qiraat yang lain ini bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, kaidah dalam memahami ya, tafsir Al-Qur'an salah satunya adalah ya, al-qiraah al-mutawatirah bimanzilati ya al-ayah ya. Qiraat yang mutawatir itu ya kalau selama qiraat itu disepakati kesahihannya, maka dia seperti kedudukan satu ayat, berarti memiliki makna yang berbeda. Ya, jadi wa arjulakum dengan wa arjulikum ini dua ayat yang berbeda jadinya. Maksudnya dua makna gitu. Wa arjulakum itu maknanya adalah al-ghusl, wa arjulikum itu maknanya al-masah. Nah, nah itu kaidah dalam ilmu tafsir. Nah, baik. Ya, jadi ini bantahan untuk pendapat yang ketiga yang mengingkari ya al-masu al kufain berdasarkan dalil pada ayat ya Al-Maidah ayat 6. Taib. Ya, kemudian samaratul khilaf
Ya, samar dari khilaf ini ya kalau kita ngambil pendapat yang pertama berarti boleh mengusap hub lil musafir wal mukim, nggak ada bedanya orang yang sedang safar ataupun sedang tidak safar. Adapun kalau kita ambil pendapat yang kedua, ya mengusap hub itu hanya boleh bagi yang safar saja, ya mukim nggak boleh. Kalau kita ngambil pendapat yang ketiga, maka nggak boleh mengusap hub entah bagi orang yang sedang safar ataupun orang yang sedang mukim. Ya, berarti kalau lagi safar, lagi mukim, tetap itu harus dicopot sepatunya. Ya, dan dibasuh kakinya. Kenapa? Karena bagi mereka al-mashu al khufain itu sudah mansuh dengan ayat Al-Maidah ayat surat Al-Maidah ayat 6 itu. Taib. Nah, ini dia permasalahannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat di sini ya ya apa namanya? Ijtihad saja. Kalaupun benar penisbatan ucapan atau riwayat ini adalah ucapan Imam Malik, ya, maka kita katakan ini hasil ijtihad beliau, gitu ya. Tetap kita hormati, ya. Ya, kita mungkin nggak pernah kepikiran gitu ada yang mengingkari masalah al-mashu al khufain ini. Kok bisa ada yang mengatakan ya nggak boleh ya secara mutlak. Ini kan pendapat yang sad, gitu ya. Pendapat yang menyelisih jumhur sekali gitu. Ya, nah, tapi itulah fikih ya. Ya, masalah yang apa namanya bagi orang awam itu terlihat ada kesepakatan di situ. Ya bisa jadi juga di situ ada khilafnya. Taib. Nah, ada huwa pembahasan tentang hukum al-masyi al khufain. Taib. Padahal ada yang antum mau tanyakan, silakan. Bis antum stop dulu ini ya, live streamingnya nanya. Enggak, lanjut aja. Enggak masuk suara antum. Hmm. Berarti tadi kan antum bilang kayak sepatu Crocs gitu yang lubang-lubang nggak bisa dibilang hoax ya, karena dia lubang ya, karena dia nggak nutup ya. Setahu ana Crocs itu gitu kan dia. Iya, memang, memang. Betul. Oke. Berarti nggak boleh. Betul. Itu nanti ada pembahasan terperinci sendiri gitu. Oh ya. Terus memang secara umum kenapa si al-masuk itu juga kadang apa oleh ulama dijadiin apa sebenarnya akidah karena yang menyelisih ini Rafido apa atau gimana saat apa karena itu alasannya gitu masuk ke Rafido karena masuk ke juga dibahas dalam pembahasan akidah karena apa karena si Rafido ini atau gimana Sat? Ya, antum analogikan aja. Kenapa kita katakan kasus ini masuk ke ranah akidah juga? Ya, antum bayangin aja. Kalau ada orang yang sekarang mengatakan ya, zina itu halal. Ini zina itu kan masalah fikih ya, dan ijma ya kaum muslimin akan keharamannya. Kalau ada orang mengatakan halal ya jelas. Masa kita tetap tetap katakan dia berada di jalan yang benar? Padahal fikih kan gitu. Iya, iya. Jadi kadang fikih pun bisa jadi tolok ukur manhaj seseorang, gitu. Tapi nggak dalam semua kasus. Ingat, nggak semua kasus gitu. Ada orang ketika tasyahud menggerakkan telunjuk. Ada yang nggak menggerakkan telunjuk. Nah, kalau yang seperti ini nggak bisa jadi barometer manhaj seseorang. Kenapa? Ya karena dalam masalah menggerakkan telunjuk ini nggak ada ijma di situ. Ya, jadi kalau beda dengan keharaman zina itu kan ijma para ulama. Ya, kalau ada yang menyelisih ya berarti ya jelas nah, antum ini bermasalah berarti secara manhajnya, fikihnya aja ngaco gitu loh. Iya, iya. Nah, ibaratnya ya semua orang melihat matahari, dia sendiri mengatakan oh nggak ada matahari. Ya, ada bermasalah berarti sama matanya gitu. Hmm. Oh iya, Anda belum sebutkan tadi. Tadi kan di pendapat yang rojih kita katakan Ibnul Munzir menukilkan adanya ijma dalam masalah al-maswal al-kufain ini. Ya, itu dalam kitab Al-Ijma judulnya ya. Anda bisa tambahkan catatan di situ. Jadi Ibnul Munzir itu punya kitab judulnya kitab Al-Ijma. Ya, jadi beliau tuliskan di situ kasus-kasus yang disepakati oleh para ulama ya, dari generasi para sahabat dan seterusnya. Jadi kitab Al-Ijma itu berarti lawan
antitesis dari kitab Bidayatul Mujtahid ini. Karena Bidayatul Mujtahid mengumpulkan permasalahan yang khilaf-khilaf. Kalau kitab Al-Ijma' ini mengumpulkan permasalahan yang disepakati saja, yang tidak ada khilafnya. Ya, ya, misalkan beliau menyebutkan tentang uh, sepakatnya para ulama bahwasanya harta anak yatim tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik untuk kemaslahatan mereka. Nah, ini diantara contoh-contoh ijma di dalam kitabnya Ibnul Munzir itu. Nah, kitab Al-Ijma ini sendiri rujukannya ini ya, rujukannya Ibnu Qudamah ya, banyak Ibnu Qudamah menukil dari situ ya, bahkan juga kalau nggak salah Ibnu Hajar juga nukil dari kitab Al-Ijma ini. Atau bisa tambahkan di Maroji Al-Mas'alah di bawahnya ada kitab-kitab di situ, tambahkan salah satu Al-Ijma karangan Ibnu Al-Munzir An-Naisaburi. Nah, kelas? Ini kan tadi dibilang masuk sudah lagi safar kan. Kalau misalnya itu gimana saat ini ya? Ada usul fikihnya atau gimana? Maksudnya kadang-kadang ada anggapan itu keringanan lah gitu. Terus habis itu dibilang, oh tapi nggak sulit kok buat wudhu lagi. Terus nggak ada was-was kayak apa ya? Kalau masuk kufan itu kayak kayak sah nggak ya? Yang itu ilmu ya, karena kejahilan. Tapi maksudnya gimana kaidahnya masuk apa nih kaidah fikihnya apa kalau apa si al-masuk ini jadi lebih afdol ketimbang orang ngulang wudhu lagi gitu. Tadi dibilang apa keringanan, nah itu gimana sih? Kenapa Iya, si al-masuk ini jadi dianggap lebih afdol? jadi maksud antum ini eh, apakah rukhsah itu harus diambil ketika ada masyakoh saja gitu? Oh itu mas ya benar itu salah satunya benar juga arahnya juga ke situ juga. Hmm. Ya, sebenarnya ini masuk ke usul fikih ya. Nanti akan ada pembahasan di Raudhah itu tentang ini di Masa Rukhsah dan Azimah. Perinci sekali di situ nanti kita bahas. Tapi kalau secara ringkas bisa kita katakan bahwasanya ya mengambil rukhsah itu hukum asalnya tentu boleh. Ini kesepakatan kita ya. Ya. Tapi mengambil rukhsah itu kan dia ada perinciannya lagi gitu ya. Ada perinciannya. Kalau sedang kondisi safar, ya kita mampu untuk eh, melepas hub dan membasuh mapi muskilah misalkan tidak terasa berat, ya apakah di situ lantas lebih afdol kita kembali ke azimah ataukah tetap mengambil rukhsah? Nah, maka dalam masalah ini ya kalau kita pukul sama rata dalam setiap kasus sebenarnya nggak bisa juga. Ya, kalau misalkan dalam ya qasar sholat misalkan mana lebih utama? Beda itu dengan al-mas walal khufain gitu. Beda ya. Beda. Jadi harus diperinci setiap kasus sebenarnya. Itu pendapat yang paling bagus dalam masalah ini ya. Jadi perinci setiap kasus mana yang lebih utama gitu. Nah, ya ada juga kaidah ya yang terkait dengan masalah rukhsah itu ada yang bunyi mengatakan la rukhsata ma'al qudroh. Ya, la rukhsata ma'al qudroh. Tidak ada rukhsah kalau tidak ada ya qudroh, tidak ada kemampuan gitu. Ya. Ya, artinya kalau ada uzur ya baru ada masyaqqah gitu, baru ada rukhsah. Nah, itu salah satu kaidah, tapi kaidah secara globalnya ya, normalnya begitu. Nah, tapi kalau mau diperinci setiap kasus ya beda-beda lagi. Nah, tapi kalau dalam antum nanya al-mashu al khufain yang lebih afdol itu mengambil rukhsah meskipun tidak ada masyaqqahnya. Kenapa begitu? Limuwadzabatin Nabi, karena Nabi melakukan itu. Simple, sesimpel itu alasannya. Seperti itu ya secara ini ya. Mm.
Nah, udah ada lagi? Baik, hadza huwa naktafi bihadza insyaallah taala kita lanjutkan di permasalahan yang ke-22 tahdidu maudhi'il mahallil mamsuhi minal khuf. Ya, kita mengusap itu batasannya sampai mana? Ya, ya apakah ya samping kiri kanannya juga harus diusap atau bagaimana? Insyaallah taala ya sanaqra fil liqa'il qadim. Allah taala a'la wa a'lam.